dan bagaimana kaitannya dengan sistem pemerintahan dan demokrasi. Pada pembicara pada diskusi kali ini ialah Bu Titi Anggraini. Beliau merupakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Selamat sore, Mbak Titi. Sore, Mbak. Terima kasih sudah berkenan menjadi pembicara pada diskusi kali ini. Bu Titi juga pada diskusi yang lalu terkait pilkada juga menjadi pembicara ya, Bu, bersama dengan kami juga. Iya, terima kasih. Dan pada saat ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akan membahas terkait peningkatan ambang batas parlemen. Jadi, pada saat ini, RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu masuk ke dalam program legislasi nasional tahun 2020. Dan terkait hal ini, timbul wacana untuk meningkatkan ambang batas parlemen untuk lolos ke Senayan. Yang mana kalau kita mengikuti yang berlaku saat ini, ambang batas parlemen itu sebesar 4%. Tapi kemudian kalau sesuai dengan wacana itu akan dinaikkan menjadi 5-7% begitu. Nah, atas wacana ini kemudian timbul berbagai pro dan kontra gitu. Jadi kalau bagi mereka yang sepakat dengan adanya wacana ini menyatakan bahwa peningkatan ambang batas parlemen ini akan menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia karena jumlah partai yang masuk ke parlemen akan jauh lebih sedikit gitu dan dianggap akan memperkuat sistem presidensialisme dan mewujudkan pemerintahan yang efektif seperti itu. Tapi kemudian bagi yang kontra, yang tidak sepakat dengan wacana ini menyatakan bahwa kebijakan peningkatan ambang batas parlemen ini justru akan semakin membuat suara yang terbuang itu semakin jauh lebih banyak lagi gitu. Dan hal ini tentu akan mengakibatkan menurunnya kualitas representasi. Bahkan kualitas demokrasi pun juga akan ikut menurun. Dan mereka juga menganggap bahwa dengan peningkatan ambang batas parlemen ini juga dianggap hanya akan memperkuat partai-partai besar dan sebaliknya akan memperlemah partai-partai baru dan partai-partai kecil karena nantinya mereka akan semakin kesulitan lagi untuk memperoleh peluang masuk ke dalam parlemen. Dan maka dari itu, berawal dari isu tersebut, maka diskusi kali ini akan membahas mengenai wacana peningkatan ambang batas parlemen dan bagaimana kita mengaitkannya dengan sistem pemerintahan dan demokrasi. Dan untuk pemantik pada diskusi kali ini, sebenarnya bagaimana konsep ambang batas parlemen itu sendiri dan bagaimana bila dikaitkan dengan konsep pemerintahan dan konsep demokrasi. Selain itu, bagaimana peran dari konsep ambang batas parlemen itu di dalam sistem pemerintahan, khususnya sistem presidensial. Nah, monggo kepada Bu Titi bisa dipersilahkan untuk memberikan pemaparannya terkait hal tersebut. Oke, teman-teman, semoga suara saya bisa terdengar dengan baik ya. Saya izin untuk share screen, untuk memandu saya bisa menyampaikan gagasan ataupun materi secara lebih sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari CLS Fakultas Hukum UGM atas undangannya untuk mengajak saya berdiskusi ya. Semoga diskusi kita ini bisa berkontribusi bagi proses pembentukan hukum pemilu yaitu RUU Pemilu yang sekarang sedang berlangsung di DPR RI dan juga bisa memperkaya diskursus dialektika diskusi kita untuk memperkuat kualitas pemilu dan demokrasi Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa membawa inspirasi bagi teman-teman yang mungkin sedang menyusun skripsi atau sedang menulis jurnal atau menulis opini untuk mengangkat tema ini sebagai bahasan atau ulasan yang akan dikaji lebih lanjut. Tentu saya punya banyak keterbatasan di dalam penyampaian dan
kemauan untuk mendalami atau kemudian mencari lebih lanjut informasi sangat diperlukan. Selain untuk mengkonfirmasi juga memperkaya apa-apa yang sudah kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Ini masih di disable share screen-nya, mungkin saya bisa dibantu untuk bisa share screen teman-teman, karena kayaknya lebih gampang kalau share screen sendiri ya. Oke. Saya akan sharing nanti soal perkembangan pembahasan RUU Pemilu, lalu juga apa impact dari pemberlakuan ambang batas yang tinggi terhadap konteks kemurnian suara rakyat dan prinsip kedaulatan rakyat yang saya pahami ya. Ini masih di disable nih. Ada rekomendasi apakah saya kirim atau saya tunggu? Ditunggu aja, mungkin operatornya sedang ini Mbak. Lagi baik ya. Saya tunggu aja ya, soalnya ini harus, oke, udah, baik. Yang mana ya, ini dia. Oke, teman-teman udah bisa lihat ya? Udah bisa lihat ya PowerPoint-nya ya? Oke. Peningkatan ambang batas parlemen dan hubungannya dengan sistem pemerintahan dan demokrasi. Jadi kawan-kawan semua, nama saya Titi Anggraini. Saya sehari-hari bekerja sebagai Direktur Eksekutif di Yayasan Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Saya bisa dihubungi di alamat email ada di layar, titi@perludem.org, ada nomor HP saya cuma 1 dan ada WhatsApp-nya, serta website kami perludem.org. Ada juga saya ada di Instagram Tanggraini, silakan mention. Moga pas mention fotonya pas lagi agak bagus ya. Dan Instagramnya Perludem, lalu juga saya ada di Twitter Titi Anggraini dan Twitternya Perludem @perludem. Itu perkenalan, jadi kalau ada hal-hal yang kiranya mungkin bisa memerlukan diskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati untuk berdiskusi dengan kawan-kawan. Nah, ini dia. Jadi, basis dari sebagian apa yang saya sampaikan sesungguhnya adalah naskah akademik dan rancangan Undang-Undang Pemilu versi masyarakat sipil yang pada tahun 2016 lalu bersama dengan koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan kurang lebih 40 organisasi itu memberikan naskah alternatif kepada DPR yang saat itu bersama pemerintah sedang membahas rancangan undang-undang pemilu. Jadi naskah yang diusulkan oleh masyarakat sipil ini sebenarnya punya semua sih, karena diskusinya juga melibatkan semua ya. Itu bisa diunduh di portal rumahpemilu.org. Nanti tinggal diketik saja di bagian publikasi naskah akademik dan rancangan undang-undang pemilu versi masyarakat sipil, atau di websitenya Perludem juga ada, yang mana yang kawan-kawan lebih mudah itu bisa diunduh filenya. Nah, saya ingin berangkat dengan regulasi kepemiluan saat ini ya. Jadi ada sejumlah regulasi yang berdampak atau mempengaruhi tata kelola pemilu kita atau electoral governance kita. Bagaimana pemilu kita diatur, diselenggarakan, diimplementasikan, itu dipengaruhi oleh sejumlah undang-undang. Yang pertama tentu undang-undang partai politik ya, karena untuk menjadi peserta pemilu hanya bisa partai politik yang berbadan hukum, dan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Lalu ada lagi Undang-Undang MD3. Ini menjadi penting untuk kita lihat, untuk melihat bagaimana mekanisme seorang anggota DPR, DPD, DPRD terpilih itu juga bisa diganti antar waktu begitu, dan itu ada korelasinya dengan keterpilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Lalu yang berikut adalah undang-undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Ada 3 undang-undang yang bisa kita rujuk, notabene hanya 1 undang-undang, 2 yang lain adalah perubahan. Undang-Undang 1 2015 ini adalah penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 sebagai undang-undang, lalu perubahannya Undang-Undang 8 2015 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 juga perubahan kedua dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Kemudian kita juga punya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Apa yang akan kita bahas soal ambang batas itu akan lebih banyak merujuk kepada undang-undang tentang pemilihan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, kawan-kawan juga perlu kita perhatikan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Bidang Politik. Bidang politik ini termasuk tentu di dalamnya ada pengujian Undang-Undang Pemilu, pengujian Undang-Undang Partai, sehingga kita bisa melihat secara komprehensif bagaimana desain atau konteks konstitusionalitas pengaturan politik dan pemilu kita di Indonesia. Nah, yang berikut kalau bicara soal RUU Pemilu ya. Jadi saat ini sedang dibahas di Komisi 2 RUU Pemilu. Jadi tadi undang-undang teman-teman lihat ya, Undang-Undang 7 2017, baru tahun 2017. Dan undang-undang itu digunakan untuk pemilu 2019. Tetapi di tahun 2020, sekarang bulan Juni, sudah dibahas di DPR RI RUU Pemilu yang notabene kalau rancangan undang-undang tentang pemilihan umum itu kan akan menggantikan undang-undang pemilu sebelumnya ya, kalau ini goal sampai akhir. Nah, RUU Pemilu yang sekarang sedang dibahas di DPR ini adalah evaluasi atas penyelenggaraan pemilu 2019. Jadi karena kita mengevaluasi pemilu 2019, maka salah satu produknya adalah harus dibentuk RUU baru gitu ya, karena ternyata ada perubahan-perubahan pengaturan yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu diakomodir di dalam produk perundang-undangan yang baru ini. Jadi evaluasi kita pada pemilu 2019 yang kemudian melatari dibentuknya RUU Pemilu yang notabene akan digunakan di dalam pemilu 2014 mendatang. Nah, yang berikut adalah RUU Pemilu ini menindaklanjuti putusan MK nomor 55/PU strip 17 Romawi 2019. Ada putusan MK yang pemohonnya adalah Perludem yang mengatur tentang konstitusionalitas keserentakan pemilu. Jadi kalau dengan putusan nomor 14 tahun 2013, keserentakan pemilu itu hanya konstitusional kalau pemilunya serentak pileg pilpres dari nasional sampai daerah atau dikenal dengan pemilu 5 kotak, maka dengan putusan 55/PU strip 17 Romawi 2019 ini ada 6 model keserentakan yang dianggap oleh Mahkamah Konstitusi konstitusional gitu ya. Nanti bisa dilihat di dalam putusannya. Draft yang beredar itu terakhir versi 6 Mei 2020. Kalau kawan-kawan ingin lihat bisa dibaca di rumahpemilu.org di kolom dokumen, bisa diunduh sehingga kita bisa mengkaji dengan lebih komprehensif. Kemudian RUU Pemilu yang sekarang sedang digagas di DPR RI itu merupakan kodifikasi pengaturan antara pemilu dan pilkada dalam satu naskah. Nah, kalau sebelumnya teman-teman lihat Undang-Undang Pemilu dan Pilkada terpisah, maka di dalam RUU Pemilu yang sedang dibahas di DPR, itu merupakan kodifikasi pengaturan antara pemilu dan pilkada dalam satu naskah. Nah, kalau ini ternyata berhasil kita dorong sampai disahkan, maka kita sudah tidak ada lagi perdebatan soal pilkada itu rezim pemilu atau bukan begitu ya, karena notabene dia sudah diatur di dalam satu naskah. Dia terdiri dari 6 buku, meliputi 741 pasal, ya. Karena yang sekarang saja Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, itu jumlah pasalnya ada 573 gitu ya, apalagi kalau kemudian pengaturannya digabung dengan pilkada, sehingga sekarang dia memuat 6 buku 741 pasal. Pembahasannya masih sangat dinamis, kawan-kawan, masih sangat bisa berubah. Jadi bisa saja konfigurasi ini mengalami perubahan karena dinamika pembahasan di DPR yang bisa dikatakan itu akan sangat masih berkembang ya, karena sekarang masih menunggu pandangan dari partai-partai untuk memberikan respon atas rancangan yang sudah dibuat oleh Badan Keahlian Dewan dan mengalami perkembangan pembahasan ketika dibahas di Komisi 2. Nah, kalau kita refleksi RUU Pemilu kita ya, mestinya kita berangkat dengan beberapa evaluasi dan kontemplasi ya atas regulasi kepemiluan yang ada. Pertama,
apakah penjadwalan pemilu dan pilkada yang saat ini sudah tepat dan sejalan dengan amanat konstitusi? Karena kan tadi merujuk putusan Mahkamah Konstitusi ya. Yang kedua, apakah manajemen pemilunya sudah menopang efektivitas dan efisiensi implementasi sistem pemilu? Yang ketiga, apakah desain kelembagaan penyelenggara pemilunya sudah efektif? Karena kan pemilu itu diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang ada 3, KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, desain itu sudah efektif atau belum? Dan juga perangkat-perangkat yang terkait lainnya. Lalu, apakah skema penegakan hukum pemilu atau electoral justice-nya sudah berkeadilan? Dan yang terakhir, apakah proses dan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu sudah mampu menopang penyelenggaraan pemilu yang jurdil dan demokratis? Jadi pertanyaan ini sesungguhnya refleksi dari 4 elemen utama pemilu. Sistem pemilu, aktor pemilu, manajemen pemilu, dan penegakan hukum pemilu. Yang diikuti dengan kontemplasi dan refleksi atas implementasi 4 aspek itu di dalam pengaturan pemilu kita dan juga implementasi pemilu kita di 2019 sebagai pemilu terakhir. Nah, beberapa isu krusial yang ini juga sedikit update untuk teman-teman. Yang pertama adalah di RUU versi 6 Mei itu sistem pemilu yang dipilih oleh sejauh ini ya, ini kan masih sangat dinamis pembahasannya. Sistem pemilu itu berkaitan dengan metode pemberian suara, yang dipilih adalah sistem proporsional daftar tertutup atau closed list proportional representation atau dikenal dengan CLPR kalau di dalam terminologi global. Closed list proportional representation, di mana pemilih hanya nanti kalau ini goal akan memilih tanda gambar partai dan tidak memilih orang. Caleg langsung di surat suara. Kalau sekarang kan kita open list proportional representation atau sistem pemilu perwakilan proporsional dengan daftar terbuka gitu ya. RUU ini mengusulkan versi 6 Mei-nya perwakilan proporsional dengan daftar tertutup. Jadi memilih tanda gambar bukan memilih caleg di surat suara. Di surat suara hanya akan ada tanda gambar, bukan nama-nama caleg. Lalu ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold-nya sebesar 7%, berlaku untuk semua tingkatan parlemen. Namun merujuk pada perolehan ambang batas suara di pemilu DPR. Jadi kalau dia di DPRD provinsi misalnya, ambang batas yang dia peroleh itu dia memperoleh suara lebih dari 7%, 7,5 misalnya. Tapi dia akan tidak diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi kalau hasil pemilu DPR-nya, perolehan suaranya si partai itu kurang dari 7%. Jadi memang parameternya itu adalah perolehan suara pemilu DPR sebagai basis untuk menentukan lolos atau tidaknya partai politik di DPRD. Lalu besaran daerah pemilihan atau alokasi kursi di dapil itu minimal 3, paling besar 8. Ini usulan dari DPR. Dalam artian setiap dapil itu kursinya harus paling sedikit 3 dan paling banyak 8. Kalau sekarang kan untuk DPR RI 3-10, untuk DPRD itu 3-12. Skema penjadwalan pemilu itu dipilih pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Jadi akan ada 2 jenis pemilu. Pemilu serentak nasional memilih anggota DPR, DPD, dan presiden, wakil presiden, 3 posisi. Lalu pemilu serentak daerah memilih 4 posisi berupa DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, kepala daerah provinsi, dan kepala daerah kabupaten kota. Ada 4 posisi. Pemilu serentak diagendakan pada 2027. Kemudian pencalonan kepala daerah hanya bisa dilakukan oleh partai atau gabungan partai yang punya kursi di DPR RI. Ini konsekuensi pemberlakuan ambang batas parlemen 7% di tingkat nasional itu ya. Otomatis kan partai yang punya kursi di DPRD adalah partai yang punya kursi di DPR RI. Lalu ambang batas pencalonan presiden atau persyaratan pencalonan presiden, wakil presiden, dan kepala daerah itu tetap ada, yaitu sebanyak 25% suara atau 20% kursi pemilu DPR RI yang sebelumnya. RUU Pemilu ini juga mendorong normalisasi jadwal pilkada. Mohon maaf ini typo.
awalnya kita akan pilkada serentak nasional pada November 2024, di 2022 tidak ada pilkada, 2023 tidak ada pilkada, tetapi di dalam undang-undang pemilu ini didorong kembali ada pilkada pada 2022 untuk 101 daerah dan pada 2023 untuk 170 daerah gitu ya. Nah, untuk pemilu serentak nasional sendiri itu baru diusulkan pada 2029. Tidak pada 2024. Lalu 2024 kita sistemnya seperti apa? Di 2024 ternyata tetap pemilu 5 kotak, tetapi dengan sistem pemilu tertutup, alokasi kursi di dapil 3-8 dan PT 7%. Jadi RUU ini sejauh ini mengatakan 2024 itu undang-undangnya tetap pakai Undang-Undang 7 2017 dan memilihnya tetap memilih 5 posisi, tapi sistem pemilunya ganti ke close list, alokasi kursi di dapilnya 3-8 dan ambang batasnya naik jadi 7%. Ini yang diatur di dalam RUU ini. Nah, bagaimana kemudian respon masyarakat? Saya mengutip survei Kompas yang dirilis hari ini ya. Mereka melakukan survei daring dan sudah dirilis soal RUU Pemilu. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus pastikan, kita harus perhatikan terkait dengan RUU Pemilu ini. Misalnya pertanyaan menarik nih. Saat pemilu, Anda lebih memilih caleg dengan nomor urut atas atau calon yang Anda ketahui atau kenal. Nah, masyarakat itu ternyata lebih cenderung untuk memilih caleg yang dia ketahui atau kenal. Itu sebanyak 84,1%. Lalu Anda lebih suka jumlah partai politiknya di pemilu lebih banyak atau lebih sedikit? Ternyata 46% itu memilih jumlah partainya 6-12 saja. Kemudian 40%, 40,6% itu memilih lebih sedikit, yaitu 3-5 partai saja. Jadi ada keinginan untuk partai itu lebih sedikit gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang di tengah nih, saat pemilu Anda lebih memilih partai politik atau calon legislatif atau keduanya? Ternyata masyarakat tuh lebih seneng untuk memilih keduanya, partai dan orang gitu ya. Nah, ketika tiba pertanyaan pada ambang batas, ini saya nggak tahu ya mereka ini apakah memahami konteks pertanyaan ini dengan baik atau tidak. Syarat minimal perolehan suara nasional agar partai politik meraih kursi di DPR dinaikkan dari 4% menjadi 7%. Ini kan pertanyaan adalah pertanyaan soal ambang batas parlemen ya, atau parliamentary threshold. Karena bicara soal perolehan suara minimal di pemilu nasional untuk bisa dapat kursi di DPR. Ternyata 62,7% responden tuh setuju ambang batas parlemennya naik dari 4 ke 7%. Jadi ini kawan-kawan mesti harus baca nih alurnya. Satu, mereka lebih senang milih caleg. Dan mereka lebih senang memilih caleg yang mereka kenal. Tetapi mereka setuju kalau kemudian untuk dapat kursi itu harus dapat suara paling minimal 7% di parlemen. Karena juga sejalan dengan halo? Iya, karena juga sejalan dengan pertanyaan yang kedua bahwa lebih banyak yang menghendaki partai yang sedikit gitu ya. Nah, kemudian soal pemberlakuan ambang batas di DPRD ternyata juga para respondennya setuju gitu. Mbak, nanti diingetin saja kalau waktu saya sudah habis ya. Nah, lalu bagaimana kita merespon survei ini? Ya, tadi saya bertanya sebenarnya apakah masyarakat itu ketika dia menjawab setuju 4% naik jadi 7%, apakah dalam konteks karena merefleksikan keinginan agar partainya sedikit atau seperti apa gitu ya? Karena saya juga ikut mengisi survei ini dan kalau misalnya kita tidak terlalu paham implikasi-implikasinya, kita akan menghubungkan soal ambang batas parlemen ini dengan jumlah partai yang sedikit begitu. Nah, sebelum membahas ke ambang batas parlemen, saya ingin berangkat dulu dari pendekatan konstitusi karena ini kan constitutional law society ya, maka basisnya juga harus dilihat dari aspek konstitusi.
Saya dalam mengkaji soal ambang batas parlemen ini berpegangan pada beberapa pasal di konstitusi kita. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, kalau republik itu kan memberi equal opportunity bagi orang untuk berebut posisi-posisi kekuasaan dalam proses pemilu. Kita bukan kerajaan di mana kekuasaan itu diwariskan dari satu individu kepada individu lain berdasarkan hubungan darah atau faktor kekerabatan. Jadi inklusivitas itu menjadi sangat penting. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi daulat rakyat itu mestinya menjadi betul-betul panduan atau guidance kita di dalam membuat regulasi kepemiluan. Bagaimana menjaga kemurnian suara rakyat sebagai refleksi dari daulat rakyat. Nah, yang pasal 22E ayat 1 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Konteks adil ini tidak boleh kita negasikan. Yang berikut adalah pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Beberapa pakar menyebutkan bahwa adanya klausul pasal 27 ayat 1 ini sebagai refleksi dari sistem proporsional yang kita anut. Bahwa Indonesia itu given-nya itu adalah sistem proporsional gitu ya. Karena itu tadi setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi bagaimana kemudian dia harus dihitung dalam kita membuat hukum, memperhitungkan hukum dan kemudian mengaplikasikan hukum, termasuk hukum pemilu tentunya. Nah, bagaimana dengan ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold? Tadi sudah disebutkan di awal. Parliamentary threshold adalah ambang batas atau sejumlah perolehan suara yang harus didapat oleh partai politik sehingga ia bisa diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi. Jadi, untuk bisa diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi parlemen, maka partai politik harus mendapatkan sejumlah suara dalam batas minimal tertentu sebagai prasyarat untuk bisa ikut di dalam penentuan perolehan kursi. Itulah yang disebut dengan ambang batas perwakilan atau ambang batas parlemen atau ambang batas parliamentary threshold. Jumlah minimal suara yang harus diperoleh partai politik sehingga dia bisa diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi. Nah, ada 4 kriteria penerapan ketentuan ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold. Yang pertama adalah besaran. Berapa besarannya? Nah, ini bicara soal angka. Lalu lokasi penerapan. Lokasi penerapan itu dia diterapkan secara nasional atau dia diterapkan di dapil, di daerah pemilihan. Kan tadi kita bicara dapil ya. Alokasi kursi di dapil itu 3-8, minimal 3, maksimal 8. Karena kita di 2019 alokasi kursi di dapilnya 3-10, maka 575 kursi itu lalu terdistribusi ke 80 dapil atau 80 daerah pemilihan. Nah, jadi 4 kriteria dalam menentukan ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold. Yang pertama besaran, yang kedua lokasi penerapannya itu mau di mana, lalu kemudian objek penerapannya itu apa, partaikah, atau calekkah, atau seperti apa. Dan yang terakhir, tahap penerapannya. Nah, ini ada ambang batas perwakilan di beberapa negara. Misalnya Republik Chechnya. Itu untuk individual parties atau partai politik maupun individual. Itu 5%. Untuk tipe lainnya adalah 10% untuk koalisi dari 2 partai, 15% untuk koalisi 13 partai, 15% untuk koalisi 3 partai, dan 20% untuk koalisi 4 atau lebih partai. Jadi setiap negara tuh beda-beda gitu ya. Lalu Jerman itu 5% dari daftar partai yang memilih secara proporsional, karena mereka kan sistemnya adalah campuran ya. Jadi pemilih itu boleh memilih orang
dengan sistem first past the post atau sistem distrik yang kita kenal, atau dan surat suara berikutnya adalah surat suara proporsional. Jadi untuk memilih partai. Mereka memilih dua itu, orang dan partai. Nah, 55% ambang batas ini untuk yang memilih dengan mekanisme proporsional, bukan mayoritarian first past the post ya. Lalu Italia 3%. Belanda itu 0,667% dari suara yang diperlukan untuk satu kursi gitu. Kemudian Turki itu 10%. Nah, Turki ini termasuk yang paling tinggi di dunia penerapan ambang batasnya gitu ya. Ini gambaran ambang batas perwakilan di beberapa negara atau parliamentary threshold di beberapa negara. Nah, ini kriteria penerapan ambang batas gitu ya. Di Jerman itu ambang batas perwakilannya di tingkat nasional 5% suara nasional untuk yang tadi pemilu dengan sistem pemilu proporsional. Tingkat daerah itu 3 kursi untuk 3 kursi daerah pemilihan. Jadi ada suara, ada kursi. Di Polandia itu 5% setiap partai dan 8% kalau dia berkoalisi. Tadi kan di Republik Czechnya juga begitu ya. Kalau dia berkoalisi, kalau 2 partai 10%, 3 partai 15%, 4 partai atau lebih itu 20%. Kemudian di Spanyol itu di tingkat daerah pemilihan di dapil, jadi ya dihitungnya itu 3% suara daerah pemilihan atau provinsi. Di Denmark itu juga penerapannya di dapil 1 kursi dari 17 daerah pemilihan memiliki rasio suara atau rasio kursi di 2 dari 3 wilayah regional utama. Sementara kalau di tingkat nasionalnya itu 2% suara nasional, itu di Denmark. Di Swedia itu 4% suara nasional, dan kalau di dapil itu 12% suara daerah pemilihan. Di Yugoslavia dia berlakunya di dapil 5% dari suara daerah pemilihan. Maksudnya nasional dan daerah pemilihan tuh gini, kalau di nasional itu suaranya dikumpulin dulu di nasional, baru dihitung persentasenya 5%, 4% gitu ya. Tetapi kalau di dapil, cara penghitungannya maka menghitungnya basisnya daerah pemilihan. Misalnya kalau di kita kan 80% daerah 80 daerah pemilihan. Maka kalau ambang batasnya 5%, maka maksudnya di dapil itu dia harus dapat 5% minimal kalau mau diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi. Jadi penentuan perolehan kursinya basisnya itu dapil gitu. Nah, yang berikut Argentina 3% suara nasional, sementara yang untuk pemberlakuan di dapil atau dia di dapil dapat 8% suara daerah di daerah pemilihan. Nah, ini contoh dari ambang batas pemilu nasional ya, atau parliamentary threshold untuk pemilu nasional. Argentina itu jumlah kursi parlemennya 127, besaran ambang batasnya 3 gitu ya. Diberlakukan untuk pemilu nasional. Ini kawan-kawan bisa lihat yang paling tinggi persentasenya itu kalau kita lihat itu adalah Turki 10% kan. Sementara yang besar lainnya misalnya Kroasia 5%, Republik Chechnya itu 5%, lalu kemudian ada Bulgaria 4%, dan di Indonesia 2009 itu 2,5%. Sekarang posisi hari ini kita ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold kita 4%. Artinya partai politik itu bisa ikut penentuan perolehan kursi di DPR kalau partai itu dapat suara pemilu DPR secara nasional paling sedikit 4%. Contohnya, kalau suara sah pemilu nasionalnya 100 juta, maka dia harus dapat paling sedikit 4% dari 100 juta. Berarti tinggal dikalikan tuh 4% dari 100 juta, berarti harus dapat paling sedikit 4 juta suara pemilu DPR untuk bisa ikut di dalam penentuan perolehan kursi. Nah, ini perkembangan pengaturan ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold di pemilu kita. Kawan-kawan bisa lihat, pada tahun 2009, ambang batas parlemen kita atau parliamentary threshold kita 2,5%. Ya, dan itu hanya berlaku untuk DPR RI.
Lalu di 2014 naik jadi 3,5%. Pengaturannya persis sama seperti di RUU Pemilu. Jadi dari jumlah suara sah secara nasional untuk bisa diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten kota. Nah, oleh putusan Mahkamah nomor 52 garis miring PUU strip 10 Romawi garis miring 2012, putusan pasal ini kemudian dibatalkan. Dan sehingga saat ini bagi mahkamah yang inkonstitusional kalau memberlakukan ambang batas untuk pemilu DPR, DPRD, tapi rujukannya itu hasil pemilu DPR. Jadi kata mahkamah itu inkonstitusional. Dan akhirnya dengan putusan 52 garis miring PUU strip 10 Romawi garis miring 2012 ini, ambang batas sekarang hanya ada untuk pemilu DPR RI. Yaitu 3,5%, yang merupakan pengujian terhadap Undang-Undang 8 2012. Lalu di 2019 ambang batasnya naik lagi, dari 3,5% naik menjadi 4%. Tapi hanya untuk DPR RI. DPRD tidak ada. Artinya apa? Kalau di DPRD, semua partai yang dapat suara itu bisa diikutkan di dalam tahapan penentuan perolehan kursi. Jadi tidak ada batas minimum perolehan suara tertentu sehingga partai bisa diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi. Nah, ini ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold dan sistem kepartaian. Kita bisa lihat ya teman-teman, apa dampak pemberlakuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold terhadap sistem kepartaian. Tahun 99 itu kita punya 48 partai, 2004 ada 24 partai, 2009 38 partai, 2014 12 partai, dan pemilu 2019 ada 16 partai. Di 99 tidak ada parliamentary threshold, adanya electoral threshold. Partai harus dapat 2% untuk bisa ikut pemilu berikutnya. Di 2004 juga tidak ada ambang batas parlemen. Jadi semua partai itu bisa masuk parlemen. Adanya electoral threshold. Di pemilu 2009 baru ada ambang batas parlemen 2,5%, 2014 3,5%, 2019 4%. Kita lihat partai yang lolos ke parlemen. Di 99 dari 48, karena tidak ada ambang batas parlemen ya, perolehan suara minimum untuk diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi, itu ada 21 partai yang lolos ke DPR RI. Di 2004 ada 17 partai. Di 2009 langsung tuh turun dengan 2,5%, hanya tinggal 9 partai yang dapat suara dapat kursi di parlemen. 2014 justru unik, dengan angka ambang batas parlemen 3,5%, itu justru partai yang di parlemen malah bertambah jadi 10 gitu ya. Karena ternyata teman-teman, ambang batas parlemen itu akan efektif mengurangi partai untuk masuk parlemen kalau dia diterapkan dalam pemilu dengan jumlah peserta pemilu yang banyak. Makanya kita bisa lihat kan, di pemilu 2009 dengan 2,5%, partai peserta pemilunya 38, yang masuk parlemennya 9. Lalu di 2014, karena jumlah partainya sedikit, 12, walaupun angka ambang batas parlemennya 3,5%, yang masuk parlemen tetap 10, bahkan naik dari yang tadinya 9 jadi 10. Karena kenapa? Karena partainya sedikit, jadi kan distribusi suara itu lebih menyebar gitu ya. Nah, itu yang membuat kemudian partai lebih punya potensi untuk lolos ambang batas kalau peserta pemilunya sedikit, meskipun ambang batasnya dinaikkan, ketimbang kalau ambang batas itu walaupun kecil, tapi kalau peserta pemilunya banyak, dia itu akan lebih bisa mengurangi partai politik untuk masuk parlemen. Dan pemilu 2019 dengan angka 4%, jumlah partai politiknya 16, itu partai yang masuk parlemen atau masuk DPR itu ada 9. Nah, bagaimana dengan rumus efektivitas sistem efektivitas partai politik di parlemen? Jadi effective number of parties in parliament. Ini ada rumusnya, rumus yang dirilis oleh Sartori ya. Ternyata kawan-kawan, meskipun pemilu di tahun 99 itu partai yang masuk parlemennya paling banyak, tapi ternyata kalau bicara efektivitas
jumlah partai yang mempengaruhi pembentukan kebijakan atau pengambilan keputusan di parlemen, 99 itu lebih efektif. 99 itu dengan 21 partai yang ada di DPR itu indeks ENPP-nya, effective number of parties in parliament, itu 4,7. Jadi hanya ada 4-5 partai yang itu mempengaruhi konfigurasi atau fragmentasi di dalam pengambilan keputusan di partai di DPR. 2004 naik tuh, jadi 7 partai yang signifikan di dalam mempengaruhi pengambilan keputusan atau pembentukan kebijakan di parlemen. 2009 6,6, 2014 naik jadi lebih banyak partai yang terlibat di dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan di parlemen. Di 2019 dia turun lagi jadi 7,62. Nah, sistem kepartaiannya kalau di 99 kita multipartai sederhana. 2004 langsung jadi multipartai ekstrim. 2009 multipartai ekstrim, 2014 multipartai ekstrim, 2019 multipartai ekstrim. Nah, ini adalah simulasi hubungan penerapan ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dengan sistem kepartaian. Kawan-kawan bisa lihat ya, di tahun 99 dengan ambang batas electoral threshold yang 2,5-5% itu bukan ambang batas parlemen, itu menghasilkan sistem kepartaian yang sama gitu ya. Ini kawan-kawan bisa lihat ya, disimulasikan ya. Kalau tahun 99 itu kan tidak ada ambang batas parlemen. Lalu kita simulasikan nih untuk memberlakukan ambang batas parlemen 2,5%. 2,5%, 3%, 4%, 5%. Nah, ternyata dari hasil simulasi yang kami lakukan, tetap menghasilkan sistem kepartaian yang sama, yaitu sekitar 4 partai yang dominan di dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan di parlemen. Kami juga simulasi untuk 2004 dan 2009. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, lalu apa sih efek ambang batas perwakilan atau ambang batas parlemen atau parliamentary threshold terhadap, kan kita sistemnya proporsionalitas ya. Sistem proporsional itu artinya adalah antara perolehan suara dengan perolehan kursi itu harus sebisa mungkin proporsional. Jadi kalau partainya dapat 10% suara, maka mestinya dia juga dapat 10% kursi. Kalau partainya dapat 5% suara, maka dia juga dapat 5% kursi. Jadi keseimbangan atau proporsionalitas antara perolehan suara dengan kursi. Dia menjadi tidak proporsional kalau perolehan suaranya 5%, tapi perolehan kursinya 10%. Itu namanya tidak proporsional. Padahal kita menganut sistem proporsional dan oleh banyak pakar disebutkan proporsional itu sebagai sistem yang sudah given lah buat Indonesia yang beragam, banyak suku, banyak etnis, banyak ras, agama, geografisnya luar biasa gitu ya. Karena memang sistem pemilu proporsional itu lebih bisa memayungi keberagaman ketimbang sistem pemilu mayoritarian atau distrik yang kita terjemahkan dengan sistem distrik. Mayoritarian itu lebih cocok kalau di komunitas atau di masyarakat yang homogen. Tetapi semakin heterogen, maka proporsional akan lebih cocok karena dia lebih bisa mengakomodir beragam kelompok yang ada di masyarakat. Nah, apa efek ambang batas perwakilan terhadap proporsionalitas? Yang pertama, ambang batas mempengaruhi jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Karena kenapa? Kan tadi ya, karena harus mendapatkan sejumlah atau minimal suara dalam jumlah tertentu. Kalau dia tidak mencapai jumlah minimal tertentu tadi, 4% misalnya, kan berarti ada suara yang tidak bisa terkonversi menjadi kursi. Nah, disinilah kemudian soal kesamaan di depan hukum berarti tidak bisa terrealisasi. Ada yang bisa terkonversi, ada yang tidak. Lalu kemudian dalam sistem pemilu proporsional, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi atau suara terbuang dikenal sebagai wasted votes atau suara yang terbuang. Ini suara pemilih yang sudah datang ke TPS memberikan suaranya dengan sah, tapi tidak bisa dihitung. Karena kenapa? Oh, karena dia pilih PSI. PSI kemarin nggak lolos 4%, Partai Perindo tidak lolos 4%, Partai Berkarya tidak lolos, lalu kemudian PBB, PKPI, Partai Garuda, karena tidak lolos, maka
7 partai, orang yang memilih 7 partai tadi suaranya terbuang. Walaupun cara nyoblosnya itu sudah benar gitu ya. Wasted votes ini berbeda dengan invalid votes. Kalau invalid itu dia datang ke TPS nyoblos, tapi suaranya nggak bisa dihitung karena cara nyoblosnya itu salah. Misalnya apa? Contohnya, nyoblos partainya PBB, tapi nyoblos calegnya dari Golkar. Jadi dia membuat 2 coblosan yang mengindikasikan 2 partai berbeda. Nah, itu disebut dengan invalid votes. Kalau wasted votes ini suaranya sah, tapi tidak bisa dihitung. Karena kenapa? Karena memilih partai yang tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Yang ketiga adalah suara terbuang adalah total jumlah suara sah pemilih yang diberikan kepada partai politik dan dalam proses penghitungan perolehan suara menjadi kursi tidak menerima satupun kursi perwakilan. Ya. Lalu kemudian suara terbuang mempengaruhi proporsionalitas penghitungan perolehan suara menjadi kursi. Tadi kan proporsional tuh kalau 10% suara, 10% kursi. Kalau banyak suara yang dibuang, sementara kursi yang diperebutkan tetap sama, otomatis kan ini bisa menimbulkan disproporsionalitas. Karena banyak suara yang tidak bisa dihitung, yang wasted votes tadi, maka tentu antara suara dengan kursi menjadi tidak setara, tidak berimbang, begitu. Yang terakhir adalah deviasi antara perolehan kursi partai politik dalam persentase dengan perolehan kursi dalam persentase yang disebut dengan disproporsionalitas dalam teorinya Leibhardt. Ini mohon maaf kawan-kawan salah ya. Deviasi antara perolehan suara partai politik dengan perolehan kursi. Jadi persentase perolehan suara dengan perolehan kursi. Nah, apa dampaknya kalau kita memberlakukan ambang batas parlemen yang 7% seperti usulan di dalam RUU Pemilu? Yang pertama, kemungkinan besar akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena pengaturan tersebut itu tidak sejalan dengan putusan MK nomor 52 yang sudah menyatakan bahwa pemberlakuan ambang batas nasional untuk penentuan perolehan kursi atau ambang batas parlemen di tingkat DPRD itu sebagai sesuatu yang tidak adil dan tidak berkepastian hukum. Nah, selain itu, kalau kita memberlakukan 7%, ini dampaknya ya. Kawan-kawan bisa lihat tadi wasted votes ya, atau suara terbuang. Nah, tahun 99 tidak ada ambang batas parlemen, itu partai yang tidak bisa dapat kursi di parlemen suaranya setara dengan 3.788.000. Ini dalam artian dia nggak bisa dapat kursi karena dengan metode penghitungan suaranya. Lalu 2004 itu tidak ada ambang batas parlemen karena ada partai-partai yang 7 juta ini sumbernya dari mana? Dari 9 partai yang tidak dapat kursi di parlemen. Kan hanya 15 partai yang dapat kursi di DPR RI ya, yang ini di 2004. Karena dia tidak dapat kursi, maka ada 7.500.000 lebih suara menjadi tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Di 2009 angkanya drastis naik. Ada 19 juta suara terbuang atau wasted votes yang tidak bisa dihitung karena partainya itu tidak diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi. Jadi 19 juta itu berasal dari orang-orang yang memilih selain daripada 9 partai yang dapat kursi di parlemen ini. Berarti ada 29 partai ya. 2014 dengan ambang batas parlemen 3,5%, itu suara terbuangnya 2,9 juta. Ini karena memang partai kita sedikit. Partai kita kan hanya ada 12. 10 partai masuk parlemen, 2 partai tidak masuk parlemen, yaitu PBB dan PKPI. Lalu di 2019, dengan 16 partai peserta pemilu, lalu ambang batas parlemen 4%, itu suara terbuangnya 13.595.000. Ini 842 suara. Jadi ini adalah suara dari orang-orang yang memilih PSI, memilih Perindo, memilih Partai Berkarya, memilih PBB, memilih PKPI, lalu memilih Partai Garuda, memilih Partai Hanura, gitu ya, dan partainya tidak lolos ambang batas 4%.
Apa implikasinya, kawan-kawan, bagi sistem pemerintahan dan demokrasi kita? Yang pertama, memang ambang batas itu konsekuensi paling logisnya paling gampang di dalam mengurangi jumlah partai yang masuk parlemen. Tetapi belum tentu dia akan melahirkan efektivitas kepartaian di parlemen. Karena kenapa? Kalau misalnya di parlemen ada 9 partai, lalu 9 ini dapat suaranya hampir sama, dan tidak ada partai yang lebih signifikan dominan dalam perolehan kursi untuk menentukan pengambilan keputusan, karena kan pengambilan keputusan dalam banyak hal dilakukan berbasis keanggotaan, ya tidak akan juga kontributif bagi efektivitas parlemen kita begitu. Dia hanya akan banyak membuang partai untuk tidak bisa masuk parlemen, membuang banyak suara sah, tetapi tidak serta-merta melahirkan parlemen yang efektif gitu. Nah, yang kedua dampaknya dia tentu mencederai asas adil tadi ya, bahwa kita sebagai warga negara yang ingin diperlakukan sama dalam hukum, suara kita juga ingin dikonversi menjadi kursi, maka semakin tinggi ambang batas, maka akan semakin sulit ruang bagi suara-suara yang sudah diberikan oleh warga negara untuk bisa dihitung dan dikonversi menjadi kursi. Dan tentu ini mendistorsi asas kedaulatan rakyat yang kita anut tadi. Kedaulatan rakyat itu kan daulat rakyat ya, sementara kita lihat 13 juta suara terbuang tidak bisa dikonversi menjadi wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Nah, ini 13 juta ini hampir sama dengan total jumlah pemilih di pemilu Australia. Kalau di kita 13 juta itu tidak terwakili di parlemen karena suara yang menjadi suara tidak sah, kalau di Australia itu total pemilih di pemilu mereka. Dampaknya apalagi nih kalau ambang batas parlemennya terlalu tinggi? Ya tadi ya, satu, suara sah yang terbuang makin banyak, distorsi pada kedaulatan rakyat, kemurnian suara pemilih menjadi tidak terpenuhi, tidak terfasilitasi sepenuhnya dalam konversi suara menjadi kursi, lalu mendorong disproporsionalitas sistem pemilu kita. Jadi antara persentase perolehan kursi dengan persentase perolehan suara itu tidak berimbang. Lalu ini juga bisa memicu praktik politik transaksional. Kenapa begitu? Kan untuk dapat kursi makin berat nih, sehingga bisa saja ini memicu pragmatisme para kandidat, para partai untuk melakukan politik yang transaksional, yang pokoknya jalan pintas, yang penting dapat kursi dan kita bisa dapat 7%. Jadi politik gagasan, politik program itu bisa ternegasikan karena pendekatan pragmatis untuk lolos masuk parlemen. Yang berikut juga bisa menimbulkan konflik atau disintegrasi bangsa, karena kan sebenarnya karakter partai kita itu ada yang sangat lokal sekali ya. Tetapi kalau mereka kemudian merasa tidak terwakili atau kemudian tidak memiliki akses pada representasi, itu bisa melahirkan ketidakpuasan karena mestinya suara mereka diwadahi lalu kemudian tidak diwadahi. Dan yang terakhir, bisa memicu apatisme, keengganan untuk berpartisipasi di pemilu karena menganggap bahwa aspirasi mereka tidak difasilitasi oleh sistem pemilu yang ada. Nah, itu segelintir dampak dari ambang batas parlemen. Semakin tinggi, yang paling terdampak adalah semakin banyak suara sah terbuang dan semakin meningkatkan indeks disproporsionalitas kita, atau sistem pemilu kita makin tidak proporsional padahal kita menganut sistem proporsional. Yang berikut adalah distorsi pada kedaulatan rakyat tanpa kemudian serta-merta menjamin efektivitas parlemen kita. Nah, kalau pemilu itu harus berkeadilan, harus menjaga kemurnian suara rakyat, mestinya kita tidak serta-merta memberlakukan ambang batas yang tinggi. Makanya kemudian kalau kami tuh di Perludem, usulannya justru ambang batasnya 1% saja. Karena kenapa? Karena dari hasil simulasi kami, ambang batas 1% itu ya sebenarnya tidak usah ada ambang batas. Kalau Perludem sih usulnya begitu ya. Nanti kita untuk efektivitas parlemen bisa menggunakan pendekatan ambang batas yang alamiah. Ambang batas yang alamiah itu apa? Yaitu besaran alokasi kursi di dapil. Jadi kawan-kawan, dengan alokasi kursi yang lebih kecil itu sebenarnya sudah menjadi penyaring
terhadap partai politik untuk dapat kursi di parlemen. Suara tetap bisa dihitung, suara yang diberikan oleh pemilih, tetapi kemudian tidak semua suara itu bisa tertransformasi menjadi kursi. Itu implikasi dari alokasi kursi di dapil atau besaran daerah pemilihan. Makanya kalau besaran dapilnya, misalnya alokasi kursi di dapilnya minimal 3, maksimal 6, itu kan artinya akan paling banyak 6 partai politik yang bisa dapat kursi dan paling sedikit 3 partai politik, begitu. Itu yang kami usulkan, sehingga ini juga sebenarnya mewadahi hasil survei Kompas ya. Kenapa masyarakat itu bisa jadi mendukung agar ambang batas parlemennya tinggi? Karena mungkin karena terlalu banyak caleg, alokasi kursi di dapilnya terlalu besar, mereka jadi kesulitan untuk mengenali para kandidat atau mengenali para peserta pemilu. Sehingga mereka menganggap mereka tuh ingin agar di pemilu itu memilih caleg, jadi lebih memilih caleg. Tetapi karena calegnya terlalu banyak akibat kursi yang diperebutkan di dapil terlalu besar, mereka kemudian menghendaki agar partainya sedikit saja gitu. Padahal bisa dikombinasikan keduanya. Tidak harus menaikkan ambang batas parlemen, tapi besaran daerah pemilihan atau alokasi kursi di dapil, district magnitude-nya dikecilin, dan untuk di parlemen, biarkan saja partai itu dapat kursi gitu. Jadi dihitung saja perolehan yang suara yang didapat partai untuk dikonversi menjadi kursi, tapi agar parlemennya tidak terlalu banyak kelompok yang harus diajak bekerja sama oleh presiden dalam membuat kebijakan atau tidak terlalu banyak fraksi, kita dorong saja pembentukan ambang batas pembentukan fraksi. Nah, dengan demikian partai-partai yang hanya memperoleh sedikit kursi itu dipaksa oleh sistem untuk bergabung atau memilih bergabung dengan partai-partai yang dianggap lebih dekat secara ideologi dan platform dengan mereka begitu. Nah, saya kira demikian pengantar dari saya. Mohon maaf ini agak panjang, dan kalau ada yang terlewat, tolong dikasih tahu saja. Nanti coba saya akan lengkapi. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak, Bu Titi, atas materinya. Jadi, seperti yang sudah kita dengar tadi, saya sedikit menyimpulkan bahwa sebenarnya implikasi misal kenaikan terhadap ambang batas parlemen ini nanti, konsekuensi logisnya adanya ambang batas parlemen ini memang mengurangi jumlah partai, cuman akan banyak timbul implikasi-implikasi yang lebih ke arah negatif gitu, seperti semakin banyak suara yang terbuang, menciderai keadilan, asas keadilan dalam pemilu, dan mendistorsi kedaulatan rakyat. Sehingga tadi terdapat juga alternatif-alternatif seperti menggunakan ambang batas alamiah dengan besaran alokasi kursi di dapil, maupun alternatif dengan pembentukan ambang batas pembentukan fraksi. Seperti itu ya, Mbak Titi. Ya, sekarang betul. kita akan masuk ke sesi tanya-jawab supaya lebih interaktif. Nanti peserta bisa langsung menanyakan ke Mbak Titi, tapi ini akan saya sebutkan dulu ya, karena tadi sudah ada yang mengirim di chat. Bimo Fajar Hantoro. Mungkin kepada Bimo Fajar Hantoro tadi sudah mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan sendiri saja ke Mbak Titi supaya lebih interaktif juga. Baik, terima kasih. Apakah terdengar suaranya? Iya, dengar, Mas. Perkenalkan, nama saya Bimo Fajar Hantoro dari Dapil 5 Jateng. Sebenarnya kan ukuran efektivitas jumlah parpol efektif di parlemen kan itu ya sudah diusulkan oleh Marco Lakso dan Renta Gepera. Nah, tadi disebutkan tadi di tahun 2014 ya, itu kan ambang batas dinaikkan, tapi kemudian jumlah partai efektif di parlemen itu malah meningkat ya berdasarkan indeks NPP. Nah, pertanyaan saya adalah apakah sebenarnya terdapat cara lain untuk menyederhanakan sistem kepartaian tanpa harus membuang suara terlalu banyak. Terus kemudian tadi kan disebutkan juga masalah itu ya, pengecilan besaran alokasi kursi di dapil. Tapi apakah itu bukannya malah juga meningkatkan disproporsionalitas ya, karena kemampuan sistem kepemilian untuk mengkonversi suara menjadi kursi itu kan berasal dari jumlah besaran dapil. Terima kasih.
langsung bisa dijawab saja Mbak Titi, nanti Iya, pertanyaan selanjutnya. terima kasih, senang sekali nih bisa ketemu sama Bimo, akhirnya ketemu lagi ya. Bimo ini lebih pinter dari saya sebenarnya untuk soal ambang batas ini. Yang pertama soal tadi pertanyaannya ya, kenapa di pemilu justru kan tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ambang batas itu dia akan efektif kalau dia diberlakukan dengan jumlah peserta pemilu yang banyak. Jadi semakin banyak peserta pemilu, dia akan lebih otomatis menyaring partai-partai yang bisa dapat kursi gitu. Tetapi implikasinya tadi ya bahwa kita ini menganut sistem proporsional dan kemudian mestinya proporsionalitas suara menjadi kursi itu juga diperhitungkan. Nah, tetapi Mas Bimo gini, kita memang harus membuat pilihan-pilihan yang melihat aspek sistem pemilu itu secara holistik, bahwa di dalam sistem pemilu itu, pemilu yang bebas dan adil itu kan ada banyak elemen ya. Salah satunya adalah pemilu mudah digunakan, lalu kemudian membuat sistem perwakilan parlementer yang sesungguhnya. Jadi bagaimana representasi itu bisa difasilitasi oleh pilihan-pilihan sistem pemilu. Nah, kenapa kemudian misalnya pilihannya pada pengecilan dapil? Karena kalau kita kepada ambang batas perwakilan yang langsung tinggi kan tadi ya, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi. Langsung kemudian akses kepada konversi suara menjadi kursi itu diputus ketika mereka tidak mendapat jumlah tertentu. Tetapi kalau di dapil, tingkat competitiveness partai itu diuji sesuai dengan penerimaan partai di dapil. Dan karakter partai-partai kita itu tidak bisa semuanya dipaksa menjadi partai nasional. Ada partai yang memang kuatnya di Sumatera, ada partai yang kuatnya di Pulau Jawa, ada partai yang kuatnya di Indonesia Timur. Kita memang mungkin tidak bisa mendapat semuanya ya Mas Bimo secara ideal begitu, bahwa kalau kita memberlakukan pengecilan dapil maka kita juga akan sepenuhnya mendapat proporsionalitas sempurna begitu. Tetapi pengecilan daerah pemilihan itu lebih menjaga kemurnian suara pemilih dan memberi kesempatan setiap suara pemilih untuk diperhitungkan di dalam penentuan perolehan suara menjadi kursi. Nah, dan yang berikutnya adalah kalau kita juga misalnya meniadakan ambang batas parlemen, lalu besaran dapilnya dibuat besar sedemikian rupa, maka sistem pemilu sebagai bagian dari kan kalau kita rujuk kepada international idea, sistem pemilu itu bukan hanya bagaimana suara dikonversi menjadi kursi, tetapi di dalamnya juga ada elemen pendidikan kepada pemilih, di mana pemilih mestinya lebih mudah mengenali siapa calonnya, lebih bisa membangun interaksi soal memberi insentif dan disinsentif kepada kandidat. Nah, itu juga menjadi penting. Bisa dibayangkan kalau ambang batasnya misalnya ditiadakan atau dibuat 1%, lalu alokasi kursi di dapilnya dibikin 3-12, kemudian partainya menjadi begitu banyak. Nah, itu juga akan membuat elemen teknis pemilu, yaitu pemilu harusnya lebih mudah untuk digunakan itu dan interaksi antara calon dengan kandidat dengan pemilih itu lebih substantif, itu akan sulit untuk kita realisasikan. Ini memang soal pilihan-pilihan Mas Bimo, yang dimana pilihan-pilihan itu harus lebih kita dekatkan pada berbagai aspek dan konteks. Misalnya satu, menjaga proporsionalitas sistem, tetapi yang kedua aspek memudahkan pemilih di dalam memberikan pilihannya dan membangun rasionalisasi di dalam menjatuhkan pilihan, itu juga menjadi penting untuk dipertimbangkan, dan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemilu juga harus dipertimbangkan. Kan kita
selain memperhitungkan sistem, tadi ada 4 elemen ya, sistem, manajemen, aktor, dan penegakan hukum. Nah, itu juga harus ditimbang-timbang. Meski kemudian aspek sistem inilah yang kemudian paling berdampak pada bagaimana kita mengatur manajemen pemilu, mengatur aktor pemilu, dan mengatur penegakan hukum pemilu. Nah, terkait dengan tadi ya, menjadi mungkin kalau kita misalnya mau ambang batasnya 0 misalnya ya, besaran dapilnya 3-12 atau 3-16 gitu ya, atau bahkan sampai 19 seperti di Brazil. Tetapi itu tidak kompatibel dengan open list terkait dengan efektivitas kampanye, relasi calon dengan pemilih. Bisa saja itu diterapkan kalau dia close list. Nah, jadi teorinya Shugart kan gini ya, untuk menghindari kandidat centric campaign atau candidate centric approach, maka kalau sistemnya close list, dapilnya harus diperbesar supaya untuk menghindari kandidat centric approach, maka kalau dia open list, maka dapilnya harus diperkecil. Nah, sehingga kerja bersama-sama di antara kandidat dalam satu partai itu lebih bisa didorong. Jadi kerja untuk partai. Tetapi untuk menghindari dominasi partai dan kandidat tertentu hanya orang-orang yang berada di atas top list, pada top list, maka kalau menurut Carey and Shugart, maka kalau sistemnya close list, justru dapilnya harus dibesarkan, diperbesar. Supaya apa? Ada insentif bagi kandidat yang diusung oleh partai untuk juga bekerja sama di dalam melakukan kerja-kerja pemenangan. Jadi sederhananya begini Mbak Cora, kalau kita ingin membuat para caleg bekerja melakukan pemenangan partai di sistem close list, maka dapilnya besarkan. Jadi buat dapilnya itu alokasi kursinya besar. Tapi kalau mau ingin membuat kandidat di dalam internal partai bekerja membawa visi misi dan ideologi partai dengan lebih mungkin, maka di dalam sistem open list dapilnya dikecilin. Gitu. Jadi soliditas caleg lebih bisa didorong di dalam open list kalau dapilnya itu lebih kecil. Tetapi soliditas caleg di sistem close list akan lebih mungkin didorong kalau dapilnya besar. Itu kata Carey and Shugart gitu ya. Nah, dalam konteks itu ini adalah pilihan-pilihan. Kalau Mas Bimo mau dapilnya besar, lalu kemudian ambang batasnya 0, maka dia kurang kompatibel dengan open list. Bisa dibayangkan tadi ya, kenapa survei Kompas itu sebenarnya ilustrasi Mas Bimo untuk kita semua. Pemilih tuh ingin milih caleg, tetapi mereka bisa sangat dimaklumi kenapa. Ini kan awam ya, bukan orang yang kerjanya seperti kita menekuni hukum kepemiluan setiap hari begitu. Bisa dipahami kalau kemudian mereka ingin kontestan yang lebih sedikit. Contohnya saya nih, saya di Dapil Tangerang, di Dapil Banten 3. Banten 3 itu terdiri dari Tangerang Raya, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Itu caleg yang saya harus kenali setiap pemilu paling sedikit 400 orang. Terdiri dari caleg DPR, caleg DPD, caleg DPRD provinsi, caleg DPRD kabupaten kota. Nah, kalau kemudian kita biarkan dapilnya begitu besar begitu ya, alokasi kursinya, lalu sistemnya open list, maka kita harus hitung implikasi teknis dari sistem itu terhadap kemampuan dan kapasitas pemilih di dalam mengenali para kandidatnya. Jadi begitu Mas Bimo ya. Jadi usulan Mas Bimo itu kompatibel kalau kita close list. Asal mendirikan partai tidak dipersulit. Jadi orang itu digantikan dengan partai. Tetapi kalau saya kan pendukung open list. Nah, oleh karena itu untuk menemukan di keduanya rasionalitas pemilih untuk bisa mudah memilih itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi kalau saya variabel yang saya pilih pemilunya nasional daerah, jadi nasional itu hanya memilih DPR, DPD, Presiden, sehingga posisi legislatifnya lebih sederhana, sistemnya bisa tetap open list gitu kan, dan kalau dapilnya diperkecil, interaksi antara pemilih dengan kandidat juga bisa lebih didorong programatik berbasis gagasan gitu. Gitu Mas Bimo. Terima kasih Mbak Titi. Ya, terima kasih. Saya ngingetin anak saya les IF dulu. Oh, iya. Satu lagi bisa nggak?
Ya, silakan Pak Kahar. Pak Kahar ya. Ya, Mbak Titi, ini gini, saya mau tanya, tuh kenapa sih itu parlemen threshold itu hanya diberlakukan di DPR RI gitu, ya? Apa itu dia punya makna filosofinya itu? Di tingkat 1 sama tingkat 2 itu nggak diberlakukan, dia cuma hanya tingkat DPR RI. Itu aja Mbak, saya mau cari tahu aja punya teori. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih Pak Kahar. Ini Mbak Kora saya langsung jawab atau gimana nih? Iya langsung aja. Ditampung dulu karena ada yang masih mau bertanya. Oh baik, silakan. Silakan yang tadi sudah mengetik di kolom chat, mungkin bisa disampaikan sekarang pertanyaannya. Suara saya terdengar ya, Mbak? Iya, terdengar. Mbak Titi mohon izin nanya lagi ya, tadi udah di KVP sebenarnya, tapi sekarang nanya lagi. Mas Zafran ya ini ya? Oke, Bu. Oh iya. Oke, jadi gini, sebenarnya Indonesia itu kan negara dengan sistem pemerintahannya kan presidensil, sebagaimana kita tahu. Tapi dengan demikian, maka parlemen merupakan structural opposition atau oposisi secara struktural daripada eksekutif. Kalau kita ngelihat dinamika politik di Indonesia sejak era reformasi sampai sekarang itu kan selalu atau ya mayoritas lah selalu partai-partai di politik itu yang sudah tembus ke parlemen itu terunifikasi secara politis untuk mendukung eksekutif gitu, sehingga fungsi dia sebagai legislatif sebagai pengamat daripada kerja eksekutif itu tidak berjalan dengan efektif. Nah, PT sebesar 4% ini saja kan hanya meninggalkan 1 sampai 2 partai yang so-called oposisi secara politis gitu. Nah, kalau misalkan PT kita dinaikkan menjadi 7%, maka dikhawatirkan, saya sebenarnya mengkhawatirkan tidak lagi menjadi trias politika, tapi menjadi duo politika di mana eksekutif dan legislatif itu bersatu dalam satu tangan begitu. Dan satu lagi adalah yudisial. Jadi hanya ada legislatif dan yudisial. Nah, bagaimana pandangan Mbak Titi sebagai dan juga teman-teman di Perludem terhadap hal ini? Terima kasih. Bisa dijawab dulu Mbak Titi, kita sesi pertama ini 3 pertanyaan dulu, nanti yang kedua ditanya lagi. Baik, terima kasih Pak Kahar. Jadi Pak Kahar, awal mulanya itu di Undang-Undang 8 2012. Jadi di Undang-Undang 8 2012 itu ambang batas parlemen itu diatur 3,5% Pak. Tetapi tadi pengaturannya berlaku juga untuk DPR dan DPRD. Tapi pemberlakuan ambang batas parlemen untuk DPRD itu merujuk pada hasil pemilu DPR, Pak. Jadi istilahnya gini, DPRD itu harus dapat 3,5%. Tapi kalau di DPR RI dia tidak dapat 3,5%, maka batal itu kursi yang di DPRD. Itu di Undang-Undang 8 2012. Lalu Undang-Undang 8 2012 ini dibawalah ke Mahkamah Konstitusi oleh PKNU, PBB, dan partai-partai kecil lain, PKPI gitu ya. Dan keluarlah putusan 52 yang tadi saya sudah sebutkan, Pak. Dilalahnya, di dalam putusan 52, kami juga waktu itu menjadi penguji, Pak, atas Undang-Undang 8 2012. Kalau kami mintanya adalah bukan PT-nya dibatalkan, tapi pemaknaannya PT-nya diberlakukan secara berjenjang, jadi sesuai lokus. Kalau 3,5 hanya untuk DPR, 3,5 hanya untuk provinsi, 3,5 hanya untuk kabupaten kota, sesuai lokusnya masing-masing. Tetapi ternyata putusan MK cukup mengejutkan, Pak Kahar. Jadi MK ini nampaknya ketika memutus perkara nomor 52 ini masih berimaji peserta pemilunya sebanyak pemilu 2009, Pak. Karena dia bilang begini, oke, kalau yang soal ambang batas parlemen nasional itu inkonstitusional karena bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum, kan? Masa milihnya untuk DPRD, rujukannya DPR RI. Itu masuk akal ketika itu dihapuskan. Tetapi ternyata MK juga menghapus ambang batas DPRD, Pak. Karena kenapa? Karena kata MK, kalau ambang batas DPRD itu diberlakukan, bisa-bisa ada DPRD yang tidak ada partai lolos masuk parlemen. Jadi logika matematika MK itu adalah dia masih membayangkan peserta pemilunya seperti 2009, Pak, yaitu 38 partai. Nah, kalau ada 38 partai dibagi 3,5,
memang bisa-bisa tidak ada partai yang dapat 3,5 kan Pak, bisa saja partainya dapat 3%, 3%, 3% gitu ya, sehingga tidak ada yang lolos 3,5%. Tetapi MK lupa, Undang-Undang 8 2012 itu mengatur persyaratan menjadi peserta pemilu lebih berat. Berupa apa? 100% kepengurusan provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan, dan 1/1000 keanggotaan di setiap kabupaten kota. Lebih berat daripada persyaratan menjadi peserta pemilu di tahun 2009. Nah, karena MK masih menggunakan logika matematika ala tahun 2009, membayangkan peserta pemilu itu sampai 30-an, ini dugaan saya ya Pak, karena membaca logika MK, makanya MK membatalkan dan menghapuskan ambang batas di DPRD. Karena pertimbangannya itu Pak, kalau itu diberlakukan bisa-bisa tidak ada partai yang bisa dapat kursi di DPRD. Nah, jadi itu asal muasalnya. Kalau kami kira juga relevan ya untuk memberlakukan memang sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Tapi kalau kami sendiri Pak, ketimbang kita memberlakukan ambang batas yang memang langsung memotong akses partai untuk memperoleh kursi, itu lebih baik kita memberlakukannya secara alamiah dengan alokasi kursi di dapil yang diperkecil. Juga dengan pertimbangan interaksi antara pemilih dan caleg yang lebih programatik ya gitu. Tadi saya sudah jelaskan di Mas Bimo. Dan pola ambang batas di Undang-Undang 8 2012 nampaknya Pak diduplikasi lagi di RUU Pemilu yang sekarang sedang dibahas. Sehingga bagi kami kuat dugaan kalau itu tetap dilanjutkan, paling selesai ketok palu dapat nomor langsung diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi. Harusnya berjenjangnya itu jelas berjenjang. Kalau DPR ya berlaku DPR, kalau DPRD provinsi ya DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota ya DPRD kabupaten kota. Begitu Pak Kahar, semoga bisa cukup menjelaskan. Nah, yang kedua Mas Zafran ya. Ya, Mas Zafran begini Mas, kenapa kemudian semua tiba-tiba menjadi koalisi? Ya, bicara sistem pemilu dan sistem pemerintahan di kita itu tidak lepas dari bagaimana operasionalisasi pemilu dilakukan. Percaya tidak percaya ya. Jarak antara penetapan hasil pemilu dengan pelantikan calon terpilih presiden itu membuka ruang kompromi dan politik transaksional yang lebih besar sebenarnya. Mas Zafran bisa bayangkan penetapan hasil pemilu tanggal berapa? 22 Mei ya, dini hari kan, sampai bakar-bakaran tuh, gara-gara dibilang KPU curang, KPU ini gitu kan, 21, 22 Mei rame tuh kan. Pelantikan calon presiden terpilih tanggal berapa? 20 Oktober. Bayangkan, Mei sampai Oktober. Ini alasan teknis ya, alasan technical factors gitu. Antara Mei sampai Oktober itu banyak hal bisa terjadi. Disitulah kemudian bargaining, lalu kemudian transaksi sangat mungkin bisa tercipta gitu. Padahal konteksnya gini, belum lagi gini Mas Zafran, kenapa oposisi sulit tercipta? Karena ambang batas pencalonan presiden yang memang memaksa partai untuk sulit membawa kader-kader terbaiknya maju sebagai capres dan konsisten berjuang di jalur itu untuk mengusung capres yang dia pilih. Kita kan sebenarnya punya penyaring untuk ambang batas keterpilihan, yaitu 50% plus 1 kan. Nah, harusnya tidak perlu lagi diikuti dengan ambang batas persyaratan pencalonan, 20% kursi atau 25% suara. Sekarang partai, kalaupun dia ingin jadi oposisi, dia punya kader atau calon presiden terbaik, bagaimana mungkin dia bisa mendorong kader atau calon terbaik dia itu di Pilpres? Karena adanya ketentuan memperoleh kursi paling sedikit 20% atau suara paling sedikit 25% suara. Nah, jadi faktor kita memperkuat sistem presidensil itu bisa dipengaruhi satu, bagaimana kita menjadwalkan pemilu. Pemilu serentak nasional, pemilu serentak daerah, nasional di mana DPR dan presiden dipilih secara bersamaan, itu kan tujuannya untuk memperkuat presidensil melalui kotel efek yang kita upayakan untuk kita peroleh gitu. Tapi kotel efek ini nggak akan terlalu optimal bagi kerja-kerja pemenangan partai kalau partai sulit mengusung kader terbaik di Pilpres akibat adanya ambang batas pencalonan presiden. Memang kemarin kotel efek itu sudah mulai terasa. Terasanya di mana?
koalisi pengusung Pak Jokowi itu kan mendapatkan suara mayoritas di parlemen dengan harapan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi akan didukung secara solid oleh partai-partai yang ada di parlemen. Tetapi jarak antara penetapan hasil dengan kemudian pelantikan calon terpilih ternyata itu membuka ruang negosiasi baru gitu. Nah, itulah yang kemudian mestinya bisa kita lebih atur lagi kalau ruang untuk selain tadi ya ambang batas pencalonan presiden dihapuskan, lalu penetapan hasil dengan pelantikan calon terpilih tidak terlalu jauh, dan kalau perlu bahkan sejak awal misalnya ya, ketika mengusung calon presiden itu langsung partai atau koalisi partai menyampaikan rancangan kabinet yang dia usulkan ke KPU. Nah, jadi ini salah satu yang didorong oleh teman-teman, insentif bagaimana agar capres, cawapres, dan koalisinya itu serius. Jadi sejak awal ketika mereka berkoalisi, mereka ketika mendaftarkan tim kampanye, mendaftarkan misalnya rekening khusus dana kampanye, sekaligus juga mereka bicara soal proyeksi kabinet yang akan dibentuk di bawah kepemimpinan presiden yang bersangkutan. Nah, sehingga ruang-ruang transaksi, mentransaksikan posisi menteri dan lain sebagainya itu tidak terjadi. Nah, itu sih yang Mas Zafran ya, salah satu yang saya usulkan terkait. Jadi ada yang berkaitan dengan sistem, ada yang berkaitan dengan tadi manajemen kepemiluan kita. Begitu Mbak Cora. Terima kasih Mbak Titi. Makasih Mas Zafran. Ya. Yang terakhir tadi berarti sebenarnya oposisi itu sulit tercapai, pertama karena di bagian ambang batas persyaratan calon presiden itu kan terlalu tinggi, jadi partai itu sulit mengajukan calon-calon terbaiknya begitu ya. Terus terkait dengan waktu penetapan hingga waktu pelantikan itu terlalu lama, jadi memungkinkan terjadinya negosiasi dan transaksi-transaksi politik gitu. Mungkin kita akan masuk ke sesi yang kedua, tanya jawab yang kedua, sama dengan 3 penanya. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa langsung bertanya seperti tadi supaya lebih interaktif. Monggo kalau mau bertanya bisa menyalakan mic-nya dan langsung bertanya saja. Nih, Bimo bilang katanya bisa magang nggak di Perludem? Boleh. Kalau sekarang magangnya daring, nanti dikasih pekerjaan yang banyak. Tapi fish and chips-nya nggak bisa dibeliin ya, Bim. Oke. Assalamualaikum Mbak Titi. Kenapa? Assalamualaikum, Nofrizal nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini dosen saya Mbak Cora nih dari FH. Mau Bang, nanyanya jangan berat-berat ya Bang. Saya tertarik tadi Titi tadi bilang bahwa kalau gitu jangan diperberat persyaratan pendirian partai gitu ya. Nah, karena tadi juga Titi bilang bahwa sebetulnya partai-partai kita itu juga secara ideologis, natural begitu nggak tercover juga gitu bahwa dia disenangi oleh seluruh Indonesia gitu. Ada yang berat di Jawa, ada yang berat di Sumatera. Sebetulnya seberapa pentingnya ya kita itu harus membuat partai itu sebetulnya bukan persyaratan pendirian partai, tapi persyaratan dia bisa menjadi peserta pemilu yang sebelumnya sudah disyaratkan juga oleh Undang-Undang Parpol, syarat bahwa dia bisa berbadan hukum, kan begitu sebetulnya. Nah, kalau saya sih sebetulnya untuk keadaan sekarang, oke lah pada waktu kita reformasi itu kita masih butuh menghindari disintegrasi dan segala macam. Sekarang juga masih butuh, tapi suasananya sekarang sudah berbeda sebetulnya ya. Kita tidak perlu khawatir lagi bahwa partai itu harus nasional seperti itu karena takut disintegrasi. Jadi saya setuju dengan Titi bilang tadi bahwa ngapain sih diperberat gitu persyaratan pendirian parpol itu, persyaratan menjadi peserta pemilu, dan toh kenyataannya juga dia tidak bisa mengcover seluruh Indonesia juga. Jadi gimana kalau menurut Titi itu persyaratan yang ada di Undang-Undang Pemilu yang seperti itu dan Undang-Undang Parpol yang seperti itu ditiadakan saja, silahkan saja
orang mendirikan partai politik, kemudian silahkan saja dia menjadi berbadan hukum, silahkan saja dia menjadi peserta pemilu, toh nanti bisa diatur dengan besaran dapil ataupun dengan ambang batas parlemen misalnya kan, karena ambang batas parlemen ini walaupun Titi tidak setuju walaupun Titi pendukung 0 ambang batas, tapi di banyak negara juga toh itu memang ada gitu ya. Nah, jadi intinya Titi setuju nggak kalau kira-kira persyaratan yang berat untuk menjadikan berbadan hukum atau kemudian untuk menjadi peserta pemilu itu ditiadakan saja gitu, Mbak Cora? Iya. Mungkin bisa dijawab aja, Mbak. Langsung dijawab saja. Oke, baik. Ya. Pertama, kalau kembali tadi yang di awal Bang Nofrizal. Jadi Pak Nofrizal ini dosen saya di Fakultas Hukum UI, Mbak. Kebetulan saya lagi sekolah di FH. Beliau adalah mahasiswa doktoral yang menjelang lulus dari Utrecht. Utrecht ya, Bang ya. Oke, soal pendirian partai ya, gagasan kami kan tadi saya sempat share soal naskah akademik dan rancangan undang-undang pemilu versi masyarakat sipil. Nah, dengan konteks pemilu nasional, pemilu daerah, sebenarnya tidak semua partai harus dipaksa menjadi peserta pemilu nasional. Itu juga karena begini, saya teringat kata Magnus Ohman ya, pakar keuangan politik internasional dari International IDEA, dia bilang, mendirikan partai di Indonesia adalah salah satu pendirian partai paling mahal dan paling sulit di dunia. Jadi perlu sekitar paling tidak 10 juta US dollar untuk mendirikan partai politik di Indonesia. Dan itu sebuah impresi yang tidak baik ya bagi saya, karena kalau partai menjadi instrumen yang mahal, itu akan menjadi pintu masuk bagi oligarki dan pemilik modal, dan orang-orang yang punya uang saja yang bisa kemudian berpartai. Nah, konteks yang kami dorong di dalam naskah RUU Pemilu itu adalah kepesertaan pemilu ala sistem liga. Jadi sistem liga itu adalah dia baru bisa menjadi peserta pemilu DPRD provinsi kalau dia mendapatkan sejumlah kursi di DPRD kabupaten kota, kalau kami usul 50% kabupaten kota. Jadi contohnya begini, kan kita pemilu serentak daerah dan nasional ya. Daerah itu sebagai contoh untuk menjadi peserta pemilu DPRD provinsi, dia harus dapat kursi di setidaknya 50% plus 1 DPRD kabupaten kota. Baru bisa naik menjadi peserta pemilu provinsi. Untuk menjadi peserta pemilu provinsi, maka dia harus bisa peserta pemilu nasional, dia harus dapat 50% plus 1, harus dapat kursi di setidaknya 50% plus 1 DPRD provinsi. Dengan demikian, partai juga didorong untuk rasional bahwa battleground-nya itu bukan di nasional gitu. Jangan paksakan partai yang berkarakter partai Islam di Papua, atau partai yang berkarakter partai Kristen di Aceh misalnya. Dan tidak perlu khawatir bahwa itu bagian dari segregasi atau disintegrasi bangsa ya, karena kan itu nanti bisa ke federalisme dan lain sebagainya. Toh juga karakter partainya ketika sudah bicara kontestasi, kalau partainya kinerjanya buruk, itu kan juga tidak akan mendapatkan dukungan dari publik. Dan nampaknya terlalu khawatir dengan skema itu dalam konteks hubungan pusat daerah kita saat ini, itu juga agak berlebihan, dan terlalu berlebihan. Dimana kalau kita belajar soal keuangan daerah, hampir sebagian besar daerah itu kan didukung oleh keuangan pusat. Nah, jadi saya pada dasarnya setuju tentang kepesertaan partai yang tidak harus langsung menjadi peserta pemilu nasional, tapi bisa didorong mereka berproses dari peserta pemilu daerah. Dan agak uniknya undang-undang partai kita itu mencampur adukan antara pembentukan partai politik sebagai badan hukum dengan partai politik menjadi peserta pemilu. Yang membedakan persyaratannya hanya keanggotaan 1/1000 saja. Jadi lain-lain persyaratannya itu sama persis.
untuk menjadi partai politik berbadan hukum dengan partai politik peserta pemilu. Padahal biarkan saja partai politik itu kan bentuk kebebasan berserikat berkumpul. Biarkan orang membentuk partai politik dan bagian dari aktualisasi dan ekspresi politik mereka. Tidak perlu dipersulit untuk membentuk partai politik sebagai badan hukum. Tetapi memang harus ada persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu, karena kan harus ada saringannya begitu ya. Kalau saya begini Bang Nov, karena saya ini pendukung open list gitu ya, tetapi kalau partai politik peserta pemilu juga terlalu banyak dan dibiarkan tanpa prasyarat yang terukur, itu juga akan menyulitkan pemilih. Kecuali kalau kita setuju dengan dapil 3-6 misalnya, atau kemudian kita setuju dengan beberapa ketentuan yang lebih mempermudah proses interaksi calon dengan para pemilih. Jadi seperti itu. Nah, memang pilihan-pilihannya ya, kalau seperti yang diusulkan oleh Bang Nofrizal itu bisa diilustrasikan di 99 ya Bang ya. Di 99 itu partainya banyak, lalu kemudian sistemnya close list, sehingga di surat suara itu orang hanya mengenali 48 identitas. Nah, itu mungkin tidak terlalu sulit memudahkan kepesertaan di pemilu apabila kemudian sistemnya close list. Nah, tetapi ini tentu harus diimbangi dengan demokratisasi pencalonan di internal partai. Tetapi selama kita open list, Bang, itu tetap harus ada ketentuan-ketentuan yang membuat pemilih itu juga bisa memilih dengan mudah dan rasional dan logis. Kalau di dalam satu dapil calegnya sampai ribuan, tentu sulit bagi pemilih untuk berinteraksi dengan mudah kepada kandidatnya. Kenapa Australia misalnya partainya bisa sampai 78, 76, ada partai Wikileaks, ada partai penyayang anjing, ada lain sebagainya. Karena dia satu dapil, satu calon gitu. Sehingga ketika partai mengusung calon, walaupun mereka pakai preferential voting, above the line, below the line, tetap ada pilihan, lebih bisa, dan surat suaranya bisa sampai 1,5 meter ya, karena kandidat independen juga diakomodir, bisa sampai 150 orang, semuanya ditulis di surat suara dan harus dikasih nomor. Tetapi tetap saja ada limitasi gitu Bang. Kalau kita, misalnya kita biarkan bebas nih partai sampai ratusan, lalu kita pilih open list 3-6, dan boleh menominasikan sampai 100%. Waduh, saya nggak kebayang Bang. Kecuali kalau misalnya ada penyesuaian-penyesuaian, sistemnya open list, alokasi kursi di dapil 3-6, tetapi partai hanya boleh menominasikan di surat suara itu maksimal 50% dari alokasi kursi yang tersedia. Jadi contohnya kalau alokasi kursi di dapil ada 6, yang boleh dinominasikan dan masuk surat suara hanya 50%, yaitu 3 saja gitu ya. Toh juga selama ini Mbak Cora dan Bang Nov tidak ada kok partai yang bisa dapat kursi lebih dari 4 di satu dapil. Ya, jadi kenapa sih partai selalu mendorong sampai 100%? Karena ada insentif dana kampanye yang bisa dikeluarkan oleh para caleg kan. Nah, jadi hal-hal itu yang memang kita harus hitung antara satu sistem pemilu sebagai konversi suara menjadi kursi sebagai ruang partai untuk mendapatkan dukungan dari publik secara seluas-luasnya, tapi yang ketiga faktor insentif bagi pemilih untuk memberikan hukuman atau penilaian kepada kandidat juga harus diperhitungkan gitu. Jadi gitu Bang. Kalau ingin mempermudah pendirian partai, sistem pemilunya perlu diperhitungkan. Kalau sangat bebas dan dikombinasikan dengan open list kayaknya kurang kompatibel gitu. Gitu Mbak Cora, terima kasih. Jelas banget, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Jadi dalam memilih itu harus disesuaikan juga ya Mbak dengan kondisi dan aspek-aspek yang ada supaya pilihan yang dipilih pun nggak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari para peserta. Kalau ada pertanyaan bisa langsung menyalakan mic-nya atau
Saya tunggu beberapa saat. Kalau tidak ada, mungkin bisa Mbak Titi menyampaikan closing statement dan bisa ditutup. Apakah ada pertanyaan dari peserta yang lain? Melanjutkan sedikit yang tadi, kalau nggak ada lagi yang nanya, boleh? Oh iya, Ya. silakan Pak. Oke, Mbak Cora. Titi, tadi saya jelas banget, terima kasih penjelasannya. Satu lagi yang belum saya itu singgung tadi, saya juga setuju dengan yang Titi bilang, sebetulnya tidak usah takut kalau jumlah kursi suatu partai itu sedikit, bisa suatu partai mendapatkan jumlah kursi yang sedikit saja di dalam parlemen, karena sebetulnya tidak dilarang kan dia untuk bersatu dengan partai-partai yang lain membentuk fraksi gitu. Jadi sebetulnya yang perlu didorong adalah pembentukan fraksi yang lebih sedikit. Tidak perlu khawatir partai politik yang banyak, karena partai politik kan bukan bagian dari DPR. Yang bagian dari DPR itu kan fraksi dalam rangka mempermudah pengambilan keputusan. Jadi saya setuju sekali tadi dengan Titi bilang bahwa silakan saja banyak partai politik di dalam, toh yang perlu diatur adalah pembentukan fraksinya. Nah tadi mungkin Titi belum terlalu mengelaborasi tentang pembentukan jumlah fraksi di dalam DPR itu. Mungkin bisa saya minta penjelasan sedikit lagi dari Titi. Ya, terima kasih Bang Nov. Tahun 99 kita sebenarnya sudah mulai mengintrodusir soal threshold fraksi ini ya. Di 99 juga kita kenal Stembus Accord kan, untuk mengakomodir partai-partai yang dapat suara banyak dan kemudian tapi kemudian tidak mencapai BPP untuk bergabung dengan partai lain dan kemudian mendapat kursi waktu itu, walaupun banyak drama-dramanya juga ya dengan Stembus Accord. Tetapi saya kira kita bisa diskusi di kesempatan yang berbeda soal Stembus Accord itu. Nah, soal fraksi kan di tahun 99 kalau teman-teman ingat, karena ada electoral threshold itu ya, Partai Keadilan kan di 2004 berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera gitu. Dan di DPR mereka kemudian karena itu bergabung bersama Partai Amanat Nasional. Jadi waktu itu mereka menjadi partai fraksi Amanat Reformasi ya, kalau saya tidak salah ya. Ya. Jadi ada presiden itu di pemilu 99 kita lakukan gitu. Nah, tinggal kemudian ini kan harusnya diatur di dalam undang-undang MD3 kita ya, MPR, DPR dan DPRD, atau kemudian kan sekarang mau diganti jadi MD2. DPRD dikeluarkan gitu. Itu harusnya diatur, misalnya bagaimana kalau kita transformasi yang 7% itu menjadi ambang batas pembentukan fraksi. Kalau dia 7% itu tidak serta-merta artinya 100 bagi 7 kan, karena ada partai yang dapat 20% kursi, ada yang dapat 20% kursi, ada partai yang dapat 10, ada yang dapat 4, ada yang dapat 3 gitu. Tapi mereka kan harus memilih kepada siapa mereka bergabung gitu. Nah, itu ruang itu sebenarnya diatur di dalam undang-undang yang mengatur tentang MPR, DPR dan DPRD. Dan MD3 lah sekarang, walaupun dibilang mau diganti menjadi MD2. Itu sih Bang, jadi 99 itu sudah pernah kita praktikkan dengan bergabungnya PAN dan PKS, dan saya kira waktu itu walaupun ada yang mengatakan tetapi bukannya transaksinya akan tetap bisa muncul ya antara partai-partai yang bergabung itu. Nah, disitulah kemudian meskipun ya transaksi pasti tidak akan yang namanya bisa hilang 100%. Tetapi ketika mereka bergabung, minimal ketika mengatasnamakan fraksi, mereka harus konsensus kan gitu. Bisa saja mereka tidak sepakat di internal, tetapi ketika pengambilan keputusan itu dilakukan oleh fraksi, maka mau tidak mau partai-partai yang bergabung di dalam fraksi itu harus mencapai konsensus sebelum mereka membahas perundang-undangan, membahas anggaran, atau melakukan kerja-kerja pengawasan yang mengatasnamakan fraksi.
Nah, 99 bisa kita rujuk tentu dengan improvisasi yang lebih baik. Makanya kemudian kalau ingin memberlakukan yang 7% itu berlakukan untuk pembentukan fraksi saja gitu. Nah, itu yang bisa menjadi pilihan kita. Seperti itu Bang Nofrizal yang saya bayangkan tentang ambang batas pembentukan fraksi terkait dengan hasil pemilu gitu. Jadi terkait dengan sistem pemilu tadi memang pilihannya kalau ingin close list maka permudah pendirian partai sehingga orang-orang yang merasa tidak terwadahi oleh partai-partai yang mengakomodir mereka bisa tetap berpartisipasi karena kita tidak punya calon perseorangan, tidak punya calon independen di DPR. Tetapi kalau kita mau open list, kita juga harus rasional bahwa dengan partai yang terlalu banyak, kandidat yang terlalu banyak, interaksi sangat mungkin tidak programatik begitu. Jadi pilihan-pilihan itu harus memperhitungkan antara efektivitas pencapaian tujuan sistem, lalu rasionalisasi di dalam implementasi manajemen kepemiluan, kemampuan pemilih untuk memilih dengan cerdas dan baik, dan yang terakhir penegakan hukum juga harus beradaptasi dengan pilihan-pilihan itu. Jadi tadi Bang, soal ambang batas fraksi itu adalah sejumlah minimal perolehan kursi yang harus didapat partai untuk bisa membentuk fraksi di parlemen begitu. Dan beberapa negara kan juga memberlakukan pembentukan ambang batas fraksi untuk membuat konsentrasi partai di parlemen. Gitu. Terima kasih, Titi. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Mbak Titi. Jadi terkait batas pembentukan fraksi tahun 99 pernah ya Mbak Titi dilakukan, dan kalaupun kita mau merujuk ke situ mungkin dengan improvisasi yang lebih baik gitu. Apakah masih ada pertanyaan dari peserta yang lain? Kalau enggak, karena ini juga sudah cukup lama ya Mbak, udah hampir 2 jam kita berdiskusi. Mungkin Mbak Titi bisa memberikan closing statement-nya sebelum kita menutup diskusi ini. Ya, sebentar. Ya, tadi yang soal tadi ya fraksi itu kan kemudian menjadi begitu ini ketika tahun 2009 jumlah perolehan kursi itu tidak menjadi basis lagi untuk pertimbangan penentuan fraksi karena fraksi disesuaikan dengan perolehan suara partai yang masuk parlemen. Makanya di pemilu 2009, 9 partai, 9 fraksi. Dan itu berlanjut terus di 2014 dan 2019 gitu. Nah itu yang memang intervensinya Bang, bukan di RUU pemilunya, tetapi nanti di RUU yang mengatur susduk. Kalau dulu kan susduk ya, di di tahun 99, undang-undangnya namanya Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, lalu berubah menjadi MD3. Jadi di ranah itu kita harus mendorong perubahannya. Ya saya kira kita di dalam mengatur soal ambang batas parlemen ini harus ingat dan juga memperhatikan betul asas kedaulatan rakyat yang kita anut, bahwa demokrasi yang kita anut adalah demokrasi konstitusional, di mana praktik demokrasi dan negara hukum itu berjalan dalam satu nafas. Oleh karena itu, amanat konstitusi yang menempatkan kedaulatan rakyat, perlakuan yang adil, dan juga kesamaan kedudukan di muka hukum itu harus menempatkan suara rakyat sebaik dan seoptimal mungkin, tidak ada yang terbuang dan tidak bisa diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi. Jadi ambang batas yang tinggi akan semakin meningkatkan lebih banyak suara sah yang terbuang, dan itu kontraproduktif di dalam mendorong partisipasi politik bagi warga negara untuk terlibat di dalam proses pemilu. Akan sulit juga menjadi evaluasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja partai begitu ya, yang besar akan semakin besar, yang kecil akan sulit untuk mengejar begitu. Nah, oleh karena itu lebih baik kita memilih desain di mana
setiap suara rakyat itu tetap diperhitungkan, tetapi meski dalam pilihan-pilihan itu akan ada konsekuensi lain yang kita hadapi. Jadi kalau kita ingin mendorong sistem kepartaian yang lebih sederhana, itu tidak harus dilakukan dengan membuat banyak suara rakyat terbuang dengan ambang batas yang tinggi, bisa dengan memberlakukan ambang batas alamiah, yaitu besaran daerah pemilihan atau district magnitude atau alokasi kursi di dapil, dan juga melalui pemberlakuan ambang batas pembentukan fraksi atau fractional threshold, dan juga yang penting adalah fungsionalisasi partai politik di dalam melakukan pendidikan politik dan juga membangun budaya politik yang baik di masyarakat. Kalau partai politiknya fungsi pendidikan politiknya berjalan, akan ada ikatan yang kuat antara pemilih dan partai, dan di sana akan memperkokoh juga sistem kepartaian yang kita anut. Tapi paling penting adalah apapun pilihan sistem pemilu kita, sistem pemilu itu kan banyak variabelnya ya, kalau kata Prof. Ramlan, 4 variabel utama dan 2 variabel tambahan. Nah, ambang batas ini sebenarnya variabel tambahan, Mbak, gitu. Variabel utamanya itu ya tadi pencalonan, metode pemberian suara, besaran daerah pemilihan, dan metode konversi suara menjadi kursi. Nah, apapun pilihan kita terhadap sistem pemilu, dia harus koheren atau atau sinkron. Koheren dengan apa? Koheren dengan sistem politik, dengan sistem kepartaian, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan. Pada akhirnya pilihan kita terhadap sistem pemilu, yang variabel salah satunya adalah ambang batas parlemen, itu harus satu, memperkuat sistem presidensil yang kita anut, yang kedua, membuat penyelenggaraan pemilu bisa dilakukan secara efektif dan efisien, yang ketiga, bisa membuat pemilih bisa memilih secara rasional dan cerdas. Jadi 3 elemen itu yang memang harus kita perhatikan betul, dan yang pasti harus menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip yang dijaga secara bersama dalam bingkai negara hukum yang kita anut, begitu. Terima kasih, Mbak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan atau tidak tepat. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan teman-teman dari CLS UGM. Semoga kita bisa berdiskusi dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesediaannya untuk Mbak Titi mengisi di diskusi pada kali ini. Terima kasih juga untuk peserta. Untuk menutup, mungkin saya akan menyimpulkan sedikit bahwa di dalam kita membahas ambang batas parlemen ini, kita juga harus memperhatikan beberapa hal seperti kedaulatan rakyat, kedudukan yang sama di depan hukum, dan keadilan. Jadi mendorong kepartaian yang sederhana itu tidak hanya melulu dengan ambang batas yang begitu tinggi. Mungkin kita bisa menerapkan alternatif lain seperti ambang batas alamiah dengan besaran kursi di daerah pemilihan maupun ambang batas pembentukan fraksi. Dan seperti itu kesimpulannya. Terima kasih untuk Bu Titi yang telah bersedia mengisi pada diskusi kali ini. Dan oh ya Mbak, sorry, aku ada satu yang lupa karena baca chat dan ada Ibu Yuda. Semakin tinggi ambang batas parlemen, maka ruang perempuan untuk hadir melalui representasi partai itu juga akan semakin sulit. Karena kalau kita lihat di pemilu 2019, kan beberapa partai yang tidak lolos ke parlemen itu ternyata caleg-caleg dengan perolehan suara tingginya itu adalah perempuan. Contoh Grace Nathalie kan di DKI 1, lalu kemudian Samara Amani di DKI 2, dan dari hasil hitung-hitungan kami memang semakin tinggi ambang batas parlemen, ruang akses bagi kelompok-kelompok minoritas, perempuan, anak muda, kelompok marginal, masyarakat adat, itu cenderung akan semakin terbatas pula, begitu. Jadi itu tambahan sedikit tadi soal akses dari kelompok-kelompok marginal yang makin tersisih kalau ambang batasnya semakin tinggi. Sorry Mbak, aku kelupaan tadi itu, sorry. Oh iya, oke, terima kasih Mbak Titi. Mungkin sebelum kita menutup diskusi ini, teman-teman dan peserta bisa menyalakan kamera karena mau di-screenshot untuk dokumentasi. Mungkin teman-teman dan peserta lainnya bisa on kamera. Atau kalau tidak berkenan ya udah, nggak apa-apa karena ini dokumentasi aja. Ini operatornya sudah siap. Mungkin bisa di screenshot operatornya.
1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi buat Bu Titi. Materinya sangat menarik juga, diskusinya juga dari peserta, dan ini sangat interaktif, jadi nggak membosankan dan nggak bikin ngantuk. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Bu Titi sebagai narasumber dan peserta yang mengikuti diskusi dari awal hingga akhir ini. Nanti untuk link rekaman nanti akan kami share dan akan kami ini di YouTube juga kami upload, jadi bisa diakses berulang kali. Mungkin itu saja diskusi pada kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat bertemu di diskusi selanjutnya. Kebetulan kami juga akan membahas terkait presidensial threshold. Begitu, nanti akan kami kabarkan melalui sosial media kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cora. Ini ada mentor saya loh di sini, Bu Yuda Irlang. Terima kasih Bu Yuda. Terima kasih dosen saya Pak Nofrizal. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih juga Bu. Gabriela, makasih. Debbie, thank you so much. Ini Bimo udah gondrong nih, udah susah dia nyari tukang potong rambut kayak. Manual aja, Bim. Terima kasih ya teman-teman. Saya pamit ya. Iya, makasih Bu. Ya, assalamualaikum. Sehat selalu. Ini karena temanya bukan pemakzulan, makanya yang ikut 50 orang ya. Kalau pemakzulan kemarin diserang. Jadi teringat. Oke, makasih kawan-kawan. Terima kasih banyak. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih banyak.